Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo berencana menjalankan program makan siang gratis dalam pemerintahan yang mendatang. Selain bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, program ini juga menghidupkan perekonomian dari kalangan kelas menengah dan berbagai jenis UMKM yang menopang program makan siang gratis akan mendorong laju kelas menengah yang merupakan motor dari perubahan sebuah negara. Lalu seperti apa gambaran pemerintahan Prabowo ke depan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat pemerintahan dan pertahanan yang juga alumni Lemhanas 2018, Anton Permana sudah bergabung sama kami di studio. Kemudian ada pakar ekonomi Derajat Wibowo dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004 hingga 2009, Pak Adiaksa. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita pertama ke Pak Adiaksa terlebih dahulu. Pak Adiaksa, kita tahu bagaimana sih sebetulnya proses untuk pembentukan sebuah program ya di dalam sebuah kementerian dan juga di dalam lingkup istana itu seperti apa sih, Pak? Saya terima kasih ya kesempatannya. Saya jadi menteri itu tahun 2004 kan. Ya. Prosesnya itu kan gini. Prosesnya itu sangat cepat. Saya nanti di lain waktu akan saya ceritakan. Tapi begini, yang saya harapkan, yang kita harapkan di kabinet Pak Prabowo ini akan datang ini itu betul-betul orang-orang yang dia akan kabinet, orang-orang yang betul-betul tepat pada bidangnya. Karena gini, karena sistem yang kita anut sekarang ini kan, ya gini, pola rekrutmen sistem kepemimpinan nasional kita saat reformasi adalah sistem kepartaian. Orang mendapatkan kekuasaan melalui atas vertikal hanya karena faktor kedekatan. Nah, saya tahu betul Pak Prabowo, saya pernah mendampingi beliau ya, ketika beliau fight di 2014 ya, di 2019 saya masuk dalam tim beliau gitu. Itu ada beberapa kata-kata Pak Prabowo yang selalu beliau ulang-ulang. Kemudian ini terasa. Itu pertama, beliau pengen ambil orang-orang yang integritas sama kapabilitasnya paling tidak sama. Berapa kali beliau mengatakan, bahkan berdua pernah bicara sama saya 2019, integritas kapabilitasnya harus sama, gitu ya. Dan saya harapkan Pak Prabowo itu memilih orang bukan karena lemparan-lemparan dari partai politik semata-mata, tapi harus betul-betul orang yang the right man or the right place. Kalau dia mampu itu, maka ini bisa dimanage seluruhnya. Contoh misalnya program beliau kan satu, selalu anti korupsi. Yang kedua, kesejahteraan rakyat. Beliau selalu bilang rakyat. Makanya kalau program makan siang ini, gratis ini program bagus dari Pak. Karena kita lihat di Jakarta saja, Pak IPJ, Pak pejabat gubernur tuh pernah melihat ada makan siang. Pernah lihat nggak tuh di medsos kan? Yang dia tidak mau makan karena makanan ini disimpan buat neneknya. Artinya masih banyak, jangan jauh-jauh. Di Jakarta aja masih banyak orang tidak bisa makan. Boleh itu, jadi bagus, program ini bagus ya. Cuma jangan nanti sentralisasi. Harus dilihat itu bisa siapa yang menyiapkan makanannya. Kalau mesti dibagi gitu. Dan ini orang yang akan menangani ini betul-betul dia peduli dan tidak akan korupsi lagi uang makan ini. Baik. Begitu. Jadi saya yakin Pak Prabowo mudah-mudahan memilih orang yang tepat gitu. Dan kabinet beliau ini jangan ada orang yang bermasalah hukum di masalah sebelumnya. Baik, kita ke Bang Anton. Bang Anton, ini kan salah satu program dari Pak Prabowo Gibran ini adalah makan siang gratis. Dan program ini dikatakan dapat membuat ekonomi kelas menengah ini berjalan. Kalau selama ini kan atas dan bawah. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ya, ketika Pak Prabowo menggulirkan program makanan gratis ini, tiba-tiba saya ingat buku beliau tentang Indonesian Paradox. Nah, kita bisa membaca konsepsi dalam bernegara yang ada dalam benak Prabowo adalah output itu adalah tentu kesejahteraan masyarakat, rakyat. Nah, saya di sini membaca, Pak Prabowo ini sebenarnya sudah membaca apa sih yang paling fundamental dari rakyat kita ini. Itu adalah masalah kemiskinan. Nah, artinya saya melihat di sini Pak Prabowo mulai bergeser. Kalau fokus pemerintahan sebelumnya adalah pada infrastruktur, pada yang dinikmati oleh para elit dan oligarki, ada keberanian Pak Prabowo mulai menggesernya ke tengah. Karena ketika program makanan gratis, bayangin ratusan triliun, ya duit ini disebar ke masyarakat. Nah, ini akan mengalir uangnya di tengah masyarakat, tentu akan melahirkan pertumbuhan ekonomi. Akan kalau dalam sistem SDGs itu Sustainable Development Goals itu akan melahirkan pro-job, pro-poor, pro-green. Akan melahirkan pekerjaan, akan menuntaskan kemiskinan. Nah, saya melihat ini seperti sepakat dengan Bang Adiaksa, ini program yang bagus, tapi kan biasanya kita kan implementasi ini, Bang. Implementasi nanti seperti apa? Jangan kita sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, tiba-tiba supply-nya nanti dikuasai oleh para oligark lagi. Nah, bagaimana implementasi strateginya ini yang kita tunggu dari seorang. Jangan seperti bansos waktu COVID. Itu kan siapa yang menguasai supply-nya? Itu ngeri itu. Itu soal nanti kita bahas ke segmen berikutnya. Kita menuju ke Mas Derajat terlebih dahulu. Mas Derajat, kalau tadi kita tangkap dari Mas Anton kan menyampaikan bahwa kalau di era Pak Jokowi fokus utamanya adalah soal pembangunan infrastruktur. Tapi kalau di Pak Prabowo nanti fokusnya itu adalah soal pengembangan SDM-nya ya. Nah, ini seberapa besar akan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional?
Masih di Ya, terima kasih Iya. Mbak Gita, Oke. Mas Aditya, Bang Adiaksa, Mas Anton. Sangat besar pengaruhnya, apalagi sekarang kan kita mendapatkan data baru ya bahwa kelas menengah kita sedang turun, kemudian juga ada beberapa permasalahan di dalam pertumbuhan kita. Nah, kita semua tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu yang paling besar peranannya adalah kelas menengah. Nah, dan kelas bawah. Jadi kalau orang kaya dikasih tambahan sedikit, dikasih tambahan katakanlah 10, itu efeknya nggak terlalu besar. Tapi kalau orang di kelas bawah dikasih tambahan 10, efeknya besar. Ya, jadi Pak Prabowo memang akan banyak fokus ke ekonomi rakyat dari dulu beliau selalu mengatakan itu ya. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Ketika pertama kali kami berkampanye tentang ini, kita sempat ditertawai. Ingat nggak banyak ledekan tentang makan gratis ini kan? Tapi kemudian kami jelaskan bahwa ini yang akan menikmati adalah ibu-ibu catering di sekitarnya, kemudian peternak di sekitar dan sebagainya. Mereka yang akan memperoleh akan yang membangun multiplier effect-nya itu mereka ya. Kemudian juga ada program yang belum banyak dibahas ya. Kita sekarang ini mengalami disrupsi baik digital maupun artificial intelligence. Itu membuat sesuatu proses yang dalam ekonomi pembangunan dikenal sebagai perubahan struktural. Nah, dalam perubahan struktural ini faktor tenaga kerja itu penting. Kalau tenaga kerja kita, pemuda-pemuda kita, rakyat kita tidak siap dengan perubahan struktural, nanti kelas menengahnya akan turun, bukan hanya jumlahnya, tapi pendapatannya juga akan turun. Nah, karena itu salah satu program yang krusial yang kita belum banyak promosikan, tapi saya rasa sudah saatnya, itu adalah pendidikan vokasional, ya, pelatihan pendidikan vokasional. Itu keahlian-keahlian yang langsung dirasakan di lapangan pekerjaan ya, mulai dari apakah itu masak, apakah itu keahlian terkait IT, intinya keahlian-keahlian yang membuat tenaga kerja kita itu siap pakai. Karena kalau tidak mereka akan kedodoran ya. Jadi keahlian-keahlian vokasional itu nanti ada di bidang industri, ada di bidang manufacturing tentu saja, ada di bidang jasa, dan juga keahlian-keahlian di bidang yang nggak terpikirkan sebelumnya, seperti yang saya lakukan ya. Di background saya itu ada bibit-bibit tanaman untuk kehutanan ya. Itu ada keahlian baru yang kita bangun, itu adalah auditor untuk kelestarian. Jadi dengan perubahan struktural dan juga transformasi yang dicanangkan Pak Prabowo, itu akan butuh banyak sekali keahlian-keahlian baru yang akan menjadi peluang bagi kelas menengah kita. Nah, jadi memang Pak Prabowo akan memberikan fokus ke sana, tapi jangan ditafsirkan kemudian infrastruktur nggak akan kita bangun atau kita anaktirikan, nggak. Karena investasi bidang infrastruktur itu tergolong ke dalam apa yang disebut investasi fundamental. Investasi fundamental itu ada di 4 tempat ya. Pertama adalah pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian infrastruktur, dan kemudian kelembagaan. Ya, jadi investasi di bidang infrastruktur ini nggak bisa kita tinggalkan, tetap akan dijalankan oleh Pak Prabowo. Termasuk tadi ditanyakan soal fokus, salah satu fokus lainnya adalah produksi pertanian ya, melalui food estate, dan juga arahnya adalah supaya kita bisa mencapai swasembada energi maupun pangan. Tentu ini membutuhkan dana yang besar, makanya kita siapkan transformasi di bidang pendapatan negara supaya pajak-pajak yang selama ini nggak terkumpulkan, pajak-pajak yang seharusnya dibayar tapi nggak dibayar, potensi-potensi yang tersembunyi supaya bisa digali, itu akan kita lakukan. Dan insya Allah saya sebagai ekonom, saya bisa katakan bahwa yang kami siapkan itu bukan pajak-pajak yang membebani, memberi tambahan beban kepada rakyat. Yang kami siapkan adalah kami menggali yang selama ini itu nggak tergali ya.
Pajak kita itu stuck di 10%. Saya sering mengatakan ada semacam kutukan 10% untuk rasio pajak kita. Nah, kami ingin menaikkan itu. Karena kenaikan 1% dari tax ratio itu nilainya minimal sudah 210 triliun. baik. Ya. Jadi kita akan gali, sudah kita identifikasikan dan kita akan gali itu. Baik, fokus di kelas menengah, pertumbuhan ekonomi di kelas menengah dan juga fokus di pendidikan berbasis keahlian. Kita akan melihat implementasinya seperti apa. Usai jeda, tetaplah bersama kami.